Hai, welcome di channel Running Math Studio. Kali ini Bu Rani akan mengajarkan materi tentang kelas 10 peminatan, yaitu pertidaksamaan logaritma. Nah, seperti apa sih pertidaksamaan logaritma? Ini masih berhubungan dengan persamaan logaritma. Kalau kemarin kita lihat atau kalian menyimak apa yang Ibu ajarkan, yaitu tentang A log fx sama dengan A log gx, berarti persamaan logaritma. Kalian pasti tahu bahwa yang ini disebut dengan basis atau bilangan pokok. Dan syaratnya A-nya itu adalah lebih besar dari 0, tapi A-nya tidak boleh sama dengan 1. Ya. Dan fx maupun gx-nya adalah numerus. Numerus itu harus juga lebih besar dari 0. Jadi fx dan gx-nya harus lebih besar dari 0. Nah, sekarang coba kita lihat mengenai basis atau bilangan pokok. Kalau Ibu gambar A lebih besar dari 0, berarti 0-nya tidak ikut. Disinilah letak si A lebih besar dari 0, berarti dia iya, betul, ke kanan. Tapi A-nya tidak boleh 1. Di sini kita tahu di sebelah 0 itu ada angka 1. Ya. Nah, dia tidak boleh angka 1 si A-nya. Berarti ini terbagi menjadi 2. Ada yang A-nya antara 0 sampai 1 dan ada yang A-nya lebih besar dari 1. Nah, karena basis ini memiliki 2 bentuk, maka kita harus tahu dulu apa persyaratan dari 2 bentuk. Ayo kita simak. Untuk A yang lebih besar dari 1, berarti yang ke sebelah kanan, jika diketahui A log fx lebih besar dari A log gx, berarti ini sudah pertidaksamaan logaritma, karena tandanya adalah tanda pertidaksamaan. Nah, maka karena A-nya lebih besar dari 1, si fx pasti akan lebih besar dari gx. Jadi tandanya sama ya. Dengan demikian kita tahu bahwa fx pasti lebih besar dari gx. Tandanya tidak berubah. Kalau lebih besar dia lebih besar. Begitu juga yang bawahnya. Jika A log fx lebih besar sama dengan A log gx, di mana A-nya adalah lebih besar dari 1, maka fx-nya juga lebih besar sama dengan gx. Jadi tandanya tidak berubah. Kalau dia lebih besar sama dengan, di sini juga lebih besar sama dengan. Berikutnya juga jika A log fx lebih kecil A log gx, karena A-nya lebih besar dari 1, maka tandanya tidak berubah. Fx lebih kecil juga dari gx. Nah, ini juga berlaku untuk yang terakhir. A log fx lebih kecil sama dengan A log gx, di mana A-nya lebih besar dari 1, maka fx-nya tandanya tidak berubah, yaitu lebih kecil sama dengan gx. Nah, ya, itu harus kalian ingat, nggak boleh sampai lupa. Nah, sekarang yang kedua, kita lihat untuk A antara 0 sampai 1. Ya. Nah, untuk A antara 0 sampai 1 ini berbeda lagi. Ya. Jika A log fx lebih besar A log gx, di mana A-nya antara 0 sampai 1, maka tandanya berubah. Si fx kalau di sini lebih besar, maka fx di sini lebih kecil dari gx. Jadi lawannya. Kalau di sini lebih besar sama dengan, jika basisnya antara 0 sampai 1, maka fx-nya kebalikannya, yaitu lebih kecil sama dengan gx. Begitu juga jika A log fx lebih kecil A log gx, di mana A-nya antara 0 sampai 1, maka fx-nya kalau di sini lebih kecil, maka ini akan lebih besar gx. Dan sama juga berlaku untuk yang terakhir, A log fx lebih kecil sama dengan A log gx. Kalau tandanya lebih kecil dan A-nya antara 0 sampai 1, maka fx-nya kebalikannya, yaitu lebih besar sama dengan gx. Nah, seperti apa sih? Nah, biar nggak pusing-pusing, kita masuk ke contoh soal. Diketahui 3 log 5x kurang 4 lebih kecil sama dengan 3 log 3x plus 2. Nah, tentukan daerah atau himpunan penyelesaiannya. Nah, kita lihat basisnya. Oh, basisnya 3. 3 itu lebih besar dari 1. Nah, kalau 3 lebih besar dari 1, maka tanda tidak berubah. Jadi, kalau A-nya lebih besar dari 1 atau basisnya lebih besar dari 1, tanda tidak berubah. Maka kita nyatakan bahwa 5x kurang 4, dia tandanya tetap lebih kecil sama dengan 3x plus 2. Yuk, kita pindahkan yang sejenis dengan yang sejenis. Berarti 5x, 3x-nya pindah jadi min 3x, lebih kecil sama dengan 2, min 4 pindah jadi plus 4. Oke, 5x kurang 3x adalah 2x, lebih kecil sama dengan 6, maka semua dibagi 2, karena kita hanya mau mencari x, maka semua dibagi koefisien dari x, yaitu dibagi 2. Kalau dibagi 2, dibagi bilangan positif, tandanya juga tetap, ya, tidak berubah. 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, syarat yang kedua adalah numerus harus lebih besar dari 0. Numerus itu harus lebih besar dari 0, ya. Kalau syarat yang pertama, fx lebih kecil sama dengan gx, karena bilangan pokoknya atau basisnya lebih besar dari 1. Oke, numerusnya ada 2, yaitu 5x min 4 dan 3x plus 2. Kita tulis 5x min 4 itu harus lebih besar dari 0. Maka 5x harus lebih besar dari, iya betul, 4. Karena
kita ingin mencari X, maka semua dibagi koefisien X, yaitu dibagi 5. 5X dibagi 5 adalah X, 4 dibagi 5 adalah 4/5. Karena dibagi positif, tanda tidak berubah. Oke, numerus yang kedua, yaitu 3X plus 2. Oke, ini juga karena numerus, syarat numerus harus lebih besar dari 0. Maka 3X lebih besar dari pindah, iya, negatif 2. Karena kita ingin mencari X, maka semua dibagi koefisien X, yaitu 3. 3X dibagi 3 adalah X, min 2 dibagi 3, min 2/3. Karena dibagi bilangan positif, tandanya tetap. Nah, dari ketiga persyaratan ini, kita buat kesimpulannya lewat garis bilangan. Yuk, kita buat ya. Yang pertama, X lebih kecil sama dengan 3. 3, misalnya kita taruh di sini, ini angka 3. 3-nya ikut karena ada tanda sama dengan. Lebih kecil sama dengan 3 ke arah mana? Ke kiri atau kanan? Iya, betul, ke arah kiri. Oke, sudah ya. Nah, sekarang X lebih besar 4/5. 4/5 itu posisinya ada di sebelah kanan 3 atau di sebelah kiri 3? Iya, sebelah kiri 3. Ini adalah 4/5. 4/5-nya karena tidak ada sama dengan, dia tidak boleh ikut atau bolong ya. Kalau lebih besar dari 4/5, maka arahnya kemana? Iya, arahnya adalah ke kanan. Oke, kita arsir. Harus berlawanan ya. Kalau tadi begini arsirannya, berarti lawannya. Biar kelihatan. Ya. Lalu, yang terakhir, X lebih besar min 2/3. Min 2/3 posisinya ada di mana? Iya, negatif ada di sebelah kiri, positif ya. Oke, min 2/3. Kebetulan dia tidak ada sama dengan, maka sama, bolong. Kalau lebih besar, berarti arahnya kemana? Betul, ke kanan ya. Oke, kita buat arah ke kanan. Arsirannya kalau tadi miring ke kiri, miring ke kanan, sekarang lurus. Nah, dari sini kita tahu mana yang diarsir paling banyak atau irisannya. Iya, ini hanya ada 2 irisan. Ini 3 irisan, ini 2 irisan. Maka yang paling banyak atau irisannya adalah ini. Maka jawabannya X ada di antara 4/5 sampai 3. 3-nya ada sama dengan, maka ini ya, 3-nya ada sama dengan, maka dia harus ada sama dengan. 4/5-nya bulat berarti tidak ada sama dengan. Maka HP-nya adalah ini. Mudah kan? Oke, sekarang kita ke contoh kedua. Contoh nomor 2. Ya, jika diketahui 2/3 log X kuadrat kurang 2X lebih kecil dari 2/3 log 3X plus 6. Nah, kalian cek dulu 2/3 itu lebih antara 0 sampai 1 atau lebih besar dari 1? Iya, antara 0 sampai 1. Nah, karena antara 0 sampai 1, maka tanda di sini berubah ya. Sehingga X kuadrat min 2X kalau di sini lebih kecil, maka ini jadi lebih besar. Dengan catatan basisnya dan lognya hilang ya. 3X plus 6. Artinya Fx-nya lebih besar dari Gx. Tandanya berubah karena bilangan pokoknya antara 0 sampai 1. Yuk kita selesaikan. Maka X kuadrat min 2X ini pindah min 3X. Ini pindah min 6 lebih besar 0. X kuadrat min 2X min 3X adalah? Iya, pintar. Min 5X min 6 lebih besar 0. Oke, karena dia pertidaksamaan kuadrat, kita faktorkan. X kuadrat itu apa kali apa? Betul, X kali X. Cari 2 buah bilangan dikalikan min 6, dijumlahkan min 5. Ayo. Min 6 adalah perkalian berapa yang jumlahnya min 5? Iya, min 6 dan plus 1. Min 6 kali 1 adalah min 6. Min 6 tambah 1 adalah min 5. Ya, berarti sudah mulai lancar ya kalian. Nah, berarti X min 6 kalau ini kita anggap sama dengan, berarti 2 buah bilangan sama dengan 0 jika dikalikan, maka sebelah kiri sama dengan 0 atau sebelah kanan sama dengan 0. Kita anggap sama dengan dulu ya untuk mencari X-nya. Maka X sama dengan 6, X sama dengan negatif 1. Kita gambar. Oke ya. Min 1 di sebelah kiri dan 6 di sebelah kanan. Ambil titik uji mau berapa? 0 boleh. 0 itu ada di mana? Iya, ada di antara min 1 sampai 6. Kita titik uji 0. Masukkan ke soal ini ya. Yuk kita masukkan 0 kuadrat dikurang 5 kali 0 dikurangi 6. Apakah betul lebih besar dari 0? 0 kuadrat 0. 5 kali 0, 0. Kurang 6 min 6. Apakah min 6 lebih besar dari 0? Salah. Oke, berarti jawabannya bukan di antara min 1 sampai 6. Karena titik uji 0-nya ternyata salah. Berarti jawabannya di kiri atau di kanan. Oke, ini yang pertama. Fx lebih besar dari Gx karena bilangan pokoknya antara 0 sampai 1. Nah, berikutnya apa syarat kedua? Iya, numerus lebih besar 0. Numerusnya ada 2, yaitu X kuadrat min 2X dan 3X plus 6. Oke, X kuadrat min 2X. Harus lebih besar 0 karena syarat numerus. Oke, kita faktorkan. Yang samanya apa? Betul X. X-nya keluarkan.
X kuadrat adalah X kali, betul X. Min 2X adalah X kali, iya min 2. Kalau ini kita anggap sama dengan, berarti sebelah kiri sama dengan 0 atau sebelah kanan sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 2. Nah, kita gambar lagi. X-nya 0 dan X-nya 2. Oke, kita gambar boleh di sini. 0 dan 2. Ambil titik uji berapa? Iya, 1 ada di mana? Ada di tengah-tengah. Oke, kita uji angka 1. Kita masukkan ke soal. Oke. 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1. Apakah betul lebih besar 0? 1 kuadrat itu 1. 2 kali 1, 2. 1 kurang 2, negatif 1. Apakah negatif 1 lebih besar dari 0? Oh, salah. Oke, berarti jawabannya bukan di tengah, karena ini daerah yang salah. Berarti jawabannya adalah di kiri atau di kanan. Karena ini daerah yang salah, berarti ini daerah yang betul. Oke, nah sekarang numerus yang kedua, yaitu apa? 3X plus 6. Oke, 3X plus 6 namanya syarat numerus selalu lebih besar 0. Maka 3X lebih besar dari pindah negatif 6. Oke, karena kita mau mencari X, semua dibagi koefisien X yaitu 3. 3X dibagi 3 adalah X, min 6 dibagi 3 adalah negatif 2. Karena dibagi bilangan positif, maka tanda tidak berubah. Nah, X-nya lebih besar min 2. Lebih besar min 2 ke arah mana? Iya, ke arah kanan. Oke, dari ketiganya kita gabungkan. Oh ya, karena ini tidak ada sama dengan, maka ini lubang. Ini juga tidak ada sama dengan, maka 0 dan 2-nya juga berlubang. Oke. Nah, ini juga tidak ada sama dengan, maka ini juga berlubang. Ya, karena tidak ada sama dengan. Nah, dari ketiga ini kita satukan. Kita satukan saja di sini ya. Oke. Yang pertama, min 1 dan 6. Arahnya kiri dan kanan. Oke. Min 1 dan 6. Arahnya ke kiri dan ke kanan yang diarsir. Oke, ini dia. Lalu yang kedua, 0 dan 2. Arahnya ke kiri dan ke kanan. 0 dan 2. 0 itu ada di sebelah kanannya 1, min 1. 2 ada di sebelah kirinya 6. Oke, ini juga ke arah kiri dan kanan. Oke, kita arsir berlawanan ya. Oke, ini juga berlawanan dengan ini. Nah, kelihatan berarti irisannya 6 ke sana dan min 1 ke sana. Satu lagi. X lebih besar min 2. Min 2 itu ada di mana? Iya, ada di sebelah kiri negatif 1. Ini min 2. Oke, kalau lebih besar min 2 berarti ke kanan. Kita arsir kanan. Nah, sekarang arsirnya yang lurus. Oke, nah kita lihat mana irisan dari ketiganya atau yang paling banyak diarsir. Iya betul, berarti dari min 1 sampai min 2, oke? Betul? Iya, dan satu lagi yang paling banyak adalah 6 ke sana ke kanan. Maka jawabannya adalah X antara min 2 sampai 0 dan tidak ada sama dengannya karena semua bolong ya. Lalu atau X-nya lebih besar dari 6. Juga tidak ada sama dengannya karena bolong tadi ya. Kita sudah tentukan tadi ini semua adalah bolong karena nggak ada yang pakai sama dengan. Tuh lihat ya. Tidak ada yang menggunakan sama dengan. Jadi 6 dan min 1-nya bolong. 0 dan 2-nya juga bolong. Min 2-nya juga bolong. Maka jawabannya adalah ini. Nah. Oke. Sampai sini paham ya? Oke. Biar lebih mantap lagi kita masuk ke contoh ketiga. Contoh soal berikutnya. Jika diketahui 5 log 4x plus 1 lebih kecil dari 5 log 3x min 2, kita lihat bilangan pokoknya lebih besar dari 1, maka tanda tidak berubah. Maka fx tetap lebih kecil dari gx. Oke, 4x plus 1 lebih kecil dari 3x min 2. Yuk kita selesaikan. Maka yang sejenis 4x dikurangi 3x lebih kecil min 2 pindah min 1. 4x kurang 3x adalah x lebih kecil min 3. Ini adalah syarat yang pertama. Fx lebih kecil Gx karena bilangan pokoknya lebih besar dari 1, maka tanda tidak berubah. Syarat kedua adalah numerus. Numerusnya adalah 4x plus 1 dan 3x min 2. Oke. Nah, ini syarat numerus harus lebih besar 0. Oke, berarti ini 4x lebih besar dari negatif 1. X-nya lebih besar, semua dibagi 4 karena kita ingin mencari X-nya saja, maka dibagi koefisien X, yaitu semua dibagi 4.
4x dibagi 4 adalah x, min 1 dibagi 4 adalah min 1/4. Sip. Ini 3x lebih besar dari pindah 2, maka x lebih besar dari 2/3. Nah, ketiganya kita akan gabungkan. Oke, kita lihat ya. X lebih kecil min 3. Min 3 ada di sini. Kalau lebih kecil kemana? Iya, ke kiri, betul. Lalu x lebih besar negatif 1/4. Negatif 1/4 itu ada di sebelah kanan negatif 3. Oke. Karena lebih besar, maka dia arahnya ke kanan. Apa sudah ada irisan? Belum, oke. Berikutnya, x lebih besar 2/3. 2/3 itu ada di sebelah kanan 1/4. Lebih besar berarti ke kanan. Nah, apakah dari ketiga ini ada irisannya? Oh, tidak ada ya. Tidak ada. Padahal syaratnya HP itu adalah irisan dari ketiganya. Ternyata tidak ada irisan dari ketiganya atau tidak ada yang diarsir 3 kali ya. Kalau di sini karena HP-nya 3, tidak ada yang diarsir sampai 3 kali. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Begitu. Bu, kita uji? Boleh, coba kita uji. Yang paling banyak di sini, Bu, misalnya angka berapa? 1. Oke, kita cek 1 ya. 4 kali 1 tambah 1, 5. Betul. 5 log 5, 1. Betul ya. Kita uji ya. 5 log X-nya kita anggap 1 ya, karena arsirannya paling banyak, Bu. Boleh. Berarti 5 log 3 kali 1 kurang 2. Ya. 4 kali 1 tambah 1 adalah 5. Ini 5 log 5. Lebih kecil 5 log 3 kurang 2, 1. Oke. 5 log 5 adalah 1. 5 log 1 artinya 5 pangkat berapa yang hasilnya 1? Iya, 5 pangkat 0. Apakah betul 1 lebih kecil 0? Salah, Bu. Nah, berarti benar kan? Tidak ada satupun angka yang memenuhi. Jadi HP-nya adalah himpunan kosong. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal dari pertidaksamaan logaritma ini di video berikutnya. Karena kalau Ibu lanjutkan itu akan panjang sekali. Maka kita akan lanjutkan di video berikutnya. Sampai jumpa.